mengambil dataset yang ada di Kaggle, ya, yang merupakan bukan di Kaggle, di KEL yang ada di repository UCI, di mana fokusnya terkait dengan ketidakseimbangan kelas. Jadi ketidakseimbangan kelas ini situasi di mana nilai dari kelas minoritas atau kelas positif sangat jauh atau lebih kecil dengan kelas mayoritas atau sangat kurang memadai sehingga sulit untuk mendapatkan sebuah model klasifikasi yang kuat gitu ya. Sebagai contoh misalkan di dunia medis, sedikit pasien dideteksi menderita kanker ganas atau minoritas, lebih sedikit daripada pasien menderita kanker jinak. Nah, ini berpotensi kesulitan ketika kita ingin mendapatkan hasil klasifikasi dengan tepat. Gitu ya. Selanjutnya, nah, untuk metode yang saya gunakan, seperti yang sudah dikenal untuk menangani imbalance dataset, banyak metode yang digunakan, misalkan pakai SMOT atau Synthetic Minority Oversampling, atau mungkin yang terbaru itu menggunakan SOMTEFUNA atau Synthetic Minority Oversampling Technique based on Kurtas-Ekor algoritma. Kalau saya menggunakan ADASYN atau Adaptive Synthetic KNN. Ya. Jadi teknik ini atau metode ADASYN ini salah satu teknik sampling oversampling yang mana cara kerjanya mengatasi ketidakseimbangan kelas pada dataset gitu ya, berdasarkan pada bobot distribusi untuk kelas minoritas, sehingga secara adaptif nanti bisa menggeser pada sampel yang sulit dipelajari. Kemudian nanti untuk fitur seleksi menggunakan information gain yang nanti kemudian bisa mendeteksi fitur yang memiliki relevansi terhadap kelas-kelas tertentu, kemudian mengurangi noise yang disebabkan fitur yang tidak relevan. Untuk dataset sendiri atau bahan penelitian ambil dari repository Phil, di mana ada 5 dataset imbalance dengan rasio yang positif, yaitu dataset E. coli, kemudian Yes, kemudian Libras, Wine Quality, dan Mammograph. Masing-masing memiliki imbalance rasio yang berbeda dengan jumlah instance yang juga berbeda. Seperti ada di visualisasi contoh datasetnya, begitu. Langsung mohon izin, Prof. Kalau boleh ke hasil sekalian, Prof. Iya, silakan. Oke. Untuk hasil pengujian, setelah dilakukan proses menggunakan ADASYN, dihasilkan dataset E. coli dengan imbalance rasio 8,6 tadi dengan klasifikasi algoritma Night Bayes memiliki kemampuan terbaik pada skenario 3, di mana hasil akurasinya 90% dan G-min-nya itu 89%. Kemudian untuk algoritma decision tree itu nilai akurasinya ada di dataset Librasmooth dengan IR 14 dengan akurasi 99% dengan G-min-nya 99,31%. Sehingga kesimpulannya dari hasil pemrosesan dengan teknik ADASYN ini dihasilkan untuk
Jimin itu memperbaiki hasilnya gitu ya. Kemudian ada perbaikan akurasi terkait dengan implementasi adaptif ini. Kemudian untuk seleksi information gain terdapat hasil terkait dengan penurunan hasil akurasi, klasifikasi fitur lebih sederhana, dan komputasi lebih ringan. Terakhir, kaitannya dengan luaran, Prof. Untuk luaran, publikasi penelitian sudah disubmit di um, International Journal of Artificial Intelligence miliknya UAD. Saat saya submit itu kuartilnya ada di Keyforge, Prof. Tetapi terus ada update, itu ternyata berubah menjadi Q2, Prof. Alhamdulillah ya. Iya, cuman ini juga belum ada informasi kembali, mungkin karena memang prosesnya agak lama gitu, Prof. Jadi, Oke, ya. kemudian untuk keluaran tambahannya juga sudah didaftarkan di HKI dengan status granted untuk pendaftarannya untuk tanggal 1 September 2020. Jadi kita daftarkan terlebih dahulu programnya, kemudian jurnalnya baru dipublikasikan. Saya kira itu saja, Prof. Rini, Oke. yang bisa Apakah saya bisa sampaikan. ditunjukkan, Pak? Apanya, Apakah bisa Prof? ditunjukkan yang itu apa sertifikat HKI-nya sama Oh, bisa, publikasinya, Prof. Pak? Bisa. Bentar, Prof. Saya presentasi. Bentar, Prof. Ini yang HKI-nya, kemudian yang submit-nya. Kok nggak muncul ya? Itu masih loading, Prof. Sedap. Nah, ini. Ini untuk bukti HKI-nya, Prof. Belum kelihatan, Pak. Oh ya. Ini saya dengan mahasiswa, kemudian dengan Pak Yoga juga. Ini Judulnya apa tadi, Pak? judulnya, bentar. Nah, ini, Prof. The sampling prototype for imbalance dataset. Ini pakai Python, Prof. Terus namanya Bapak ada di situ, Kak? Ada, Prof. Ini, Prof. Oke, baik. Terus untuk publikasinya? Publikasinya, sebentar, Prof. Ini bukti submitnya, cuman file publikasinya, bentar, Prof. Saya cari dulu.
Prof agak lama. Saya cari dulu. Tadi nggak saya siapkan. Sudah, Prof. Oke. Ini Prof, sudah terlihat. Oke. Cerita itu di laporan ada nggak ya, Pak? Tentang penggunaan adasin pada C45 dan F-bias ya? C45-nya enggak, Prof. Oh. Di laporan hanya decision tree sama yang knife bias, Prof. Decision C45 kan decision tree. Oh iya ya. Ya. Terus di laporan tuh malah adanya Canary Snapboard. Pakai ini, Prof. Di laporan. Coba Bapak lihat laporan akhirnya. Sudah, Prof. Sesuai niku, Prof. Pakai decision tree sama knife bias, Prof. Di hasilnya iya, tapi di penjelasan sebelumnya itu Bapak jelasinnya pakai KNN. Oh, yang halaman 48 itu. Halaman berapa, Bro? 48. Adasin N Canary Snapboard. Apa itu adasin maksudnya jadi satu? Ini metodenya, Prof. Metode untuk pemrosesan imbalance rasionya. Jadi ada adasin, ada adasin KNN. Nama algoritmanya adasin KNN. Adasin KNN, oke. Oke. Terus ada orang lain yang sudah mengerjakan belum sih, Pak? Yang ini maksudnya, Prof, ngapunten? Yang sudah melihat pengaruh adasin ataupun adasin KNN terhadap C45 dan NAF bias. Kalau di tinjauan pustaka sudah saya tampilkan, Prof. Ya, terus temuan Bapak itu gimana kalau dibandingkan dengan hasilnya mereka? Sebentar, Prof. Hasilnya terkait dengan adasin, terkaitnya dengan adasinnya terkait dengan perbedaannya di hasil atau di proses transformasi data sama seleksi fitur serta hasil yang ditampilkan, itu ada variasi dataset dengan rasio yang berbeda, Prof.
yang Itu udah Bapak sampaikan belum di bagian pembahasan? pembahasan sebentar. Sudah, Prof. Sudah ada, Prof. Di halaman berapa itu Pak yang Bapak membandingkan hasilnya dengan temuan mereka? Oh, ngapunten, kalau yang membandingkan enggak ada, Prof. Enggak saya bandingkan, Prof. Ya, baiknya Itu Bapak paling Bapak iya, ulas. iya, Jadi iya, iya, kan Prof. kita merujuk punya orang itu kan Betul, pengen betul. menunjukkan apa kontribusi punya kita tuh Iya, supaya betul, keluar Mas. Iya, kontribusinya itu harus dibahas, iya, gitu. iya. Itu belum Ya, saya oke. lampirkan, Prof, di naskah Oke, oke. Baik. laporan. Ya, berarti ini secara hasil mungkin nanti itu yang perlu diperbaiki menurut saya ya, perlu di-highlight apa sih Betul, yang menjadi betul. temuan Bapak ya untuk bisa menunjukkan kontribusinya. Untuk publikasinya sudah bagus, untuk dikirimkan ke jurnal yang melebihi dari ekspektasinya ya. Betul, iya, Prof. Namanya Q4, masuknya Q2, mudah-mudahan keterima. Saat ini belum Mudah-mudahan, ada, Prof. Iya. saat ini belum ada feedback gitu ya. Iya, belum ada sama sekali feedback-nya. Oke, baik. Lalu untuk HKI juga sudah, berarti janjinya ini tinggal menunggu yang hasil publikasinya ya? Iya, leres, Prof. Oke, baik. Oke, cukup Pak Mulia, terima Iya, kasih. matur nuwun saged, Prof. Saya kira itu saja yang bisa saya Oke, sampaikan. Saya akhiri, Prof. Mohon izin, Prof. Ini mau oke, siap, lanjut siap. meeting di tempat yang lain. Matur nuwun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Prof. Iya, monggo. Assalamualaikum, Bu Nur Hikmah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu Nur Hikmah, Bu Rumini. Ini kok saya nggak bisa dengar suaranya ya?
Halo Bu. Bu Kuslimin dan Bu Numini. Ya. Gimana nih Bu? Mana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, baik. Ini tadi kita bertiga harusnya dengan berempat ya sama Pak Mulia. Tapi Pak Mulia tadi udah duluan karena Bu Nurikmah dan Bu Rumini belum hadir ya. Saya udah mulai duluan. Berikutnya urut dari atas Bu Nurikmah ya. Siap. Bu Nurikmah udah siap untuk cerita penelitiannya? Nah, malah hilang ini. Maaf, tadi suaranya sama kameranya nggak kedetek. Sekarang sudah terdengar kah? Sudah terdengar. Ya. Ibu siap untuk presentasi? Sudah Bu. Ya, silakan, monggo. Sebentar Bu, filenya mau tak download dulu. Atau Bu Rumini duluan Bu? Oke, Bu Rumini dulu. Oke, baik. Bu Rumini udah siap? Nah, suaranya hilang lagi nih Bu Rumini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Kusrini, Bu Hikmah, dan juga dari tim LPPM. Di sini saya ingin menceritakan penelitian saya yang sebenarnya agak beda dengan pada saat pengajuan proposal karena ada beberapa kendala. Jadi awalnya itu sebenarnya ingin penelitian berkaitan dengan usability. Tapi pada saat saya upload sistemnya itu ke dihostingkan, itu ternyata ada beberapa kendala dan saya kesulitan ketika mau upload di Python karena pakai kodenya Python gitu. Sehingga di sini saya ingin membandingkan pengujian deteksi phishing, di mana menggunakan metode SVM dengan jadi ini perbandingannya akurasinya di kernel RBF dan linear gitu. Nah, phishing itu merupakan tindakan ya kriminal untuk mencuri informasi pribadi orang lain menggunakan entitas elektronik. Salah satunya mungkin di sini adalah website di situ. Nah, kadang kita sebagai pengguna itu merasa bahwa itu web resmi gitu, tapi ternyata itu merupakan web yang mencuri data-data kita gitu. Nah, umumnya informasi yang dicuri oleh pelaku phishing atau phisher di sini berupa username, password, baik itu akun nomor kartu kredit, media sosial dan sebagainya dengan situs website palsu. Nah, penelitian ini membahas mengenai hasil akurasi dua kernel dalam metode SVM atau Subot Vector Machine untuk deteksi web phishing, yaitu kernel RBF dan kernel linear. Nah, ini alur penelitiannya, yaitu dimulai dengan studi pustaka berkaitan apa sih itu kernel, RBF, kemudian linear, kemudian perencanaan dan pengumpulan data. Data ini mengambil dari di UCI Learning Center, UCI, kemudian dilakukan pengujian deteksi phishing. Yang pertama menggunakan kernel RBF, akurasinya berapa, kemudian menggunakan kernel linear berapa, kemudian dapatkan hasil perbandingan akurasinya. Nah, berdasarkan hasil penelitian bahwa algoritma SVM ini telah berhasil diterapkan untuk deteksi phishing dan mendapatkan hasil akurasi yang lebih baik dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, untuk hasil akurasi dengan kernel RBF ini dianggap lebih baik daripada kernel linear karena hasil akurasi pengujian di kernel linear ada sebesar 92,582% dan untuk kernel RBF adalah 96,426%. Begitu Ibu Prof, terima kasih. Mohon masukannya. Ya, ada sedikit pergeseran gitu ya dari proposal ke hasil. Terus hasilnya sudah dipublikasikan kah Bu? Ini baru submit Ibu di S2 di JTIIK Universitas Brawijaya. Boleh ditunjukkan papernya seperti apa? Boleh Bu, sebentar.
ini Bu, untuk papernya. Yang draftnya yang sudah saya submit di sana. Oke, Ibu ada orang lain yang sudah pernah melakukan penelitian ini belum? Sebelumnya memang mahasiswa saya membuat webnya, membuat website deteksinya, kemudian kita bersama-sama melakukan penelitian ini. Jadi ini melibatkan mahasiswa. Penelitian sebelumnya ada Bu sebenarnya dari apa namanya? Sebentar saya buka dulu. Sebentar Bu. Saya tidak letakkan ke situ jurnalnya. Jadi ternyata kemarin itu usability itu hanya benar-benar yang fiturnya itu untuk pengguna murni. Jadi banyak banget aspek dari menu-menunya. Kalau saya perhatikan seperti itu. Yang kedua, ya udah di samping yang pertama itu apa namanya kesulitan untuk mengupload di hostingnya karena belum pernah sih sebenarnya Bu. Ini sudah ada penelitian berkaitan dengan ini. Ini punyanya Zuhri Halim. Prediksi website pemancing informasi penting phishing menggunakan SVM. Ya, Itu tapi di sudah sini dirujuk kah di laporan maupun di publikasinya? nah kebetulan di laporannya belum Bu. Sama ada ya belum saya letakkan di situ. Kemudian ada juga ini 2017 klasifikasi hybrid SVM dan KNN approach tapi tidak membahas tentang kernelnya. Kemudian tentang ada Sheila Novelia tahun 2016, klasifikasi email spam. Ini menggunakan SPM dan K Nairus Neighbor. Ini sama juga tentang web phishing, hanya bedanya tidak membahas secara detail mengenai akurasi dan juga kernel gitu. Kernel LBF dan linear itu untuk apa sih Bu? Sebenarnya di sini sudah saya bahas juga di bagian sini. Untuk melakukan apa ya data test dan juga data training terhadap sisi dari akurasinya itu dalam melakukan suatu prediksi. Jadi ujinya pakai RBF, kernel RBF dan linear. Iya. Yakin itu metode uji, bukan metode untuk meningkatkan klasifikasinya. Oh iya Bu, meningkatkan hasil klasifikasi support SVM-nya Bu. Iya, berarti kan itu untuk meningkatkan akurasi klasifikasinya hanya mengukurnya itu diukur gitu, tapi bukan itu untuk mengukur kan? Cara kerjanya RBF itu gimana? Kok Ibu bisa menduga bahwa itu tuh akan menghasilkan yang lebih baik gitu?
Jadi kalau cara kerjanya ini sebenarnya ini algoritma ya untuk kayak di sini untuk klasifikasi gitu. Jadi apakah ini termasuk kategori jadi sebenarnya di perhitungan ini ada matriks datanya gitu sehingga bisa dikelompokkan atau diklasifikasikan. Gitu. Oke, nah ini kayaknya masih ragu-ragu ya. Apa peranannya RDF kernel ini seperti apa sih? Nah itu mungkin nanti harus di highlight. Coba Ibu lihat laporannya, Bu. Ditunjukkan laporannya. Ini laporannya tuh tidak ada kalimat-kalimatnya gitu ya. Coba roadmap itu ada penjelasannya enggak? Oh iya, Bu. Gambar itu Ibu tuliskan pembahasannya ya, penjelasannya. Kan gambar itu harus dirujuk di teks. Oh iya, Bu. Ya, Bu. Ya, nanti saya revisi. Tujuannya apa itu? Akurasi terbaik metode SPM menggunakan kernel RDF dan linear dalam deteksi phishing. Yang ingin Ibu tahu berarti antara kernel RDF dan linear itu mana yang lebih baik gitu kan? Iya. Ya itu di latar belakang harus ditunjukkan ya kenapa itu diperlukan, kenapa kita ingin tahu tentang itu. Terus mestinya perlu diceritakan juga siapa yang pernah melakukan penelitian terkait dengan ini, yang sudah meneliti tentang RDF dan linear ini dalam pengaruhnya terhadap SPM. Lalu Ibu mestinya membahas itu berarti tidak hanya cerita sendiri tapi cerita dikaitkan dengan temuan mereka. Di pembahasannya masih sangat kurang kalau menurut saya, Bu. Ya, Bu, siap. Kurang mendetail. Ya, coba dilihat pembahasannya. Ya, coba ini kan kayak poin-poin di PowerPoint ya. Tapi belum cerita gitu, belum ngalir cerita secara keseluruhan. Kemudian SVM itu gimana sih proses kerjanya? Terus letaknya kernel dalam SVM itu di mana toh? Ya, kenapa toh kita harus memilih salah satu di antara RBF dan linear? Yang RBF itu bagaimana? Yang linear itu bagaimana? Jadi kita punya hipotesis. Hal ini akan menghasilkan hal yang berbeda. Nah, pada pengujian juga Ibu mesti cerita detail contoh datanya tuh kayak apa sih? Kalau kita mau deteksi phishing itu Ibu cerita sudah ada data. Oh, ini ada 1.600 sekian data begitu. Tapi kayak apa tuh bentuknya, format datanya? Mana yang menjadi data variabel penentu, mana yang menjadi goal variabel tidak kelihatan. Lalu Ibu membaginya data training, data testingnya itu berapa? Ibu lakukan berapa kali pengujian, berapa kali cross validation misalnya. Nah itu tidak kelihatan sama sekali. Tiba-tiba muncul tabel bahwa ini loh akurasinya sekian. Orang nggak akan percaya ini benar nggak sih dilakukan. Jangan-jangan angkanya ini hanya ditempel saja karena tidak ada penjelasan di atasnya. Iya, Bu. Nah itu menurut saya yang harus diperkuat ya. Nah nanti di samping tadi sudah ketemu nanti hasilnya kemudian diulas, dibahas, dibandingkan dengan penelitian lain yang sudah melakukan ini. Kita melakukan penelitian itu harusnya tidak boleh melakukan duplikasi. Nek orang sudah menemukan, sudah melakukan, kita melakukan lagi itu hal yang sia-sia. Cukup dirujuk saja yang dia kerjakan. Kecuali ada kecurigaan bahwa Ibu tidak percaya sama dia, ya, atau Ibu ingin memperkuat karena ada satu hal begitu, ada orang lain yang beda pendapat atau apa, Ibu ingin memperkuat, maka Ibu akan membuktikan itu. Ini saya coba loh dengan data yang lain lagi,
benar kok yang dia sampaikan. Jadi ada pembahasan di situ. Atau Iya. Ini ternyata nggak seperti itu. Setelah dibuktikan dengan data yang lain, pendapatnya itu keliru. Nggak, ini yang lebih bagus. Memang pada kondisi apa dia lebih bagus. Tapi kalau kondisi yang lain, ini justru sebaliknya, misalnya. Jadi apa yang kita tuju itu jelas, gitu ya. Kontribusi kita ada di mana itu jelas. Iya Bu, kemarin memang ada juga jurnal sebelumnya yang datanya bukan tentang phishing, tetapi data tentang prediksi tentang kelulusan kayak mahasiswa gitu, dan dia membandingkan juga di sini. Ya, nah ini ya kan tergantung ini tujuannya kemana. Apakah kita pengen membuktikan RBF dan linear ini mana yang lebih bagus dalam banyak hal gitu kan. Kalau Ibu banding itu hanya di phishing saja, ya berarti Ibu datanya harus tentang phishing. Yang dibandingkan harus tentang phishing. Tapi kalau Ibu mengatakan bahwa ini itu pengen membuktikan itu saja, pengen membuktikan RBF dan linear, artinya any objek ya, objek apapun. Kebetulan yang Ibu pakai adalah yang terkait dengan phishing. Tapi Ibu harus bisa mengaitkan data ini sebenarnya serupa loh, karakteristiknya serupa dengan yang lain, hanya kebetulan objeknya yang dipakai ini. Tapi nanti untuk ditarik kesimpulan menjadi sesuatu yang lebih luas, Ibu bisa membandingkan. Ya, atau setidaknya minimal kali Ibu bisa mengatakan bahwa oh ternyata tidak hanya terkait dengan ini loh yang RBF lebih bagus, pada phishing itu juga lebih bagus, berarti ini sesuai dengan pendapatnya si siapa misalnya. Ya, jadi ada pembahasannya di situ. Ya, Bu. Terima kasih masukannya Ibu. Terima kasih Prof. Banyak sekali masukannya. Kayaknya sering-sering ngobrol dengan Prof Rini. Jadi luas ini penelitiannya. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Nanti disempurnakan ya. Oke, Bu, siap. Matur nuwun. Oke, baik. Terima kasih Bu. Kita lanjut ke Bu Nurhikmah ya. Ini timnya juga tadi ya. Silakan, Hikmah. Oke, terima kasih Bu Kusnini. Saya izin share. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar kok? Ya. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berkaitan dengan implementasi convolutional neural network untuk deteksi ekspresi wajah. Yang pertama adalah kenapa kami melakukan penelitian ini. Jadi belum diketahui model terbaik yang diterapkan pada metode convolutional network sehingga mendapatkan hasil akurasi terbaik dari klasifikasi ekspresi wajah. Dan yang kedua, belum diketahuinya tingkat akurasi emosi ekspresi wajah berdasarkan ekspresi wajah terhadap kondisi pencahayaan dalam ruangan dan jarak pengambilan gambar. Nah, untuk metode penelitiannya yang pertama adalah analisis data. Untuk analisis data itu kami mengambil dari Kaggle. Selanjutnya dilakukan processing grayscaling. Setelah didapatkan data tersebut, dijadikan dataset, kita proses ke grayscaling dan dilanjutkan ke convolutional neural network yang dimana di situ akan ditentukan penentuan parameter apa saja yang digunakan untuk pengujian modelnya. Dan dilanjutkan dengan model arsitekturnya, pada arsitektur mana yang digunakan. Jadi yang digunakan dalam penelitian ada dua model, yaitu model menggunakan batch normalization dan dropout dan tidak menggunakan. Dan dilanjutkan dengan pengujian validasi model. Selanjutnya ini dilanjutkan juga dengan pemodelan atau model yang sudah didapatkan itu diaplikasikan ke dalam sistem. Dan dilanjutkan dengan proses bagaimana proses input dan deteksi wajahnya. Selanjutnya nanti dilanjutkan dengan pengujian akurasi deteksi wajah atau pengujian pada saat
sistem itu berjalan. Nah, ini yang masuk dalam model yang kami uji, yaitu model A dan model B, yang mana model A itu tanpa batch normalization dan dropout, seperti ini bentuknya. Yang diperlukan atau yang digunakan di dalamnya itu hanya konvolusi activation value dan polling, dan dilanjutkan langsung ke deteksi apakah emosinya marah, senang, biasa, sedih, atau kaget. Jadi di sini kita menggunakan 5 ekspresi wajah. Dan untuk yang model B yaitu menggunakan batch normalization dropout, yang dimana di sini ditambahkan sebelum activation value kita menggunakan batch normalization dulu, baru nanti terakhirnya itu dropout. Nah, ini hasil dari perbandingan model grafik A dan B. Jadi ini yang A, untuk ini hasil grafiknya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mengetahui tingkat perbandingan model grafik, kita lanjutkan dengan pengujian. Jadi ketika sudah selesai mengetahui model mana yang terbaik yang tidak terjadi overfitting data tersebut, maka dilanjutkan dengan implementasi ke sistem, yaitu dengan pengujian kondisi pencahayaan dan jarak. Nah, di sini kami menggunakan 2 teknik, ada jarak kamera dengan 60 cm dan jarak kamera dengan 30 cm dengan 7 kondisi pencahayaan seperti itu, dan gambar yang diambil itu secara live dan gambar yang sudah di capture. Kesimpulan, efek dari penggunaan layer dropout dan batch normalization mampu menjaga kestabilan data prime dan validasi selama pengujian sehingga data tidak terjadi overfitting. Jadi tujuan kami menggunakan layer menguji apakah tanpa layer dropout dan batch normalization apakah terjadi overfitting atau tidak, seperti itu. Nah, dengan membagi batch size pada data latih menjadi 50% dengan iterasi 200, jadi iterasinya kami menguji di antara dari 10 sampai 200 iterasi. Itu saya sampaikan juga di laporan bagaimana proses hasil akurasi dari train sama validasinya. Untuk bertujuan membuat beban pada tiap model dilatih menjadi ringan dengan menggunakan random rate menjadi 0,001 yang berfungsi untuk mengoreksi nilai bobotnya, sehingga membuat model dilatih menjadi cepat tanpa melewati batas minimum error. Hasil akurasi dalam kualifikasi ekspresi wajah dari jarak kamera ke objek wajah sekitar 30 cm di dalam ruangan dengan penggunaan pencahayaan cukup terang sebesar 78%. Jadi kalau untuk pengujian tadi terkait pencahayaan dan jarak itu didapatkan dengan pencahayaan dari matahari plus ruangan 11 watt dan cahaya dari kamera. Seperti itu kok cukup. Untuk publikasinya, saya di laporan tadi masih posisi draft karena kemarin masih proses bahasa Indonesia jadinya, dan saya tadi udah upload ke Q3 yaitu International Journal of Artificial Intelligence. Cukup Prof untuk presentasi. Terima kasih. Oke, baik. Oke, untuk laporan komentar saya sama dengan Bu Rumini tadi ya, ada beberapa hal yang masih belum dijelaskan, gitu ya, gambar-gambar yang tidak ada keterangannya, itu nanti tolong diperbaiki. Hanya ini sudah lebih lengkap ya, laporannya sudah lebih lengkap dibandingkan dengan yang tadi. Sama atau ini timnya Bu Nurina dengan Bu Nurina sama aja ya. Nah, yang ini lebih lengkap ya, di bagian yang mungkin perlu di pertajam itu Ibu kan menyampaikan ini nanti perbedaannya menggunakan preprocess sama tidak atau gimana Bu yang mau dibandingkan itu? Perbedaannya menggunakan ini dua-duanya kita uji antara dropout sama penggunaan batch normalization tanpa batch normalization. Jadi tingkat akurasinya dari tingkat apakah dia data itu overfitting atau tidak. Jadi yang kami temukan di sini akurasinya memang tidak terlalu tinggi Bu. Jadi datanya itu di atas cukup baik, di atas 60%, tapi data tidak overfitting. Nah, itu baiknya setiap langkahnya dijelaskan gitu. Nah, ini di bab hasil ini kan
belum kelihatan. Iya. Ibu udah cerita ada datanya modelnya kayak gitu, ada berapa banyak, itu sudah bagus. Ya, prosesnya begitu, tapi prosesnya sendiri di dalam itu belum dijelasin. Kayak pre-processing, grayscaling itu gimana, apa yang Ibu lakukan, itu enggak kelihatan. Terus menormalisasikan menjadi skala 1.0 rotasi itu maksudnya apa, Bu? Yang ini ya, Bu. Yang mana ya, Bu? Saya lupa. Di laporan Ibu menuliskan sebelum dilakukan proses deteksi ekspresi wajah, proses pertama yang dilakukan adalah menormalisasikan terlebih dahulu menjadi scale 1.0 rotasi. Oh, itu, Bu, bentuk image-nya, Bu. Image-nya diapakan? Diatur posisinya, itu scale-nya juga diatur jadi agar datanya itu tidak sama dengan data yang lain. Soalnya kan datanya kita dapatnya bukan data langsung data set ya, Bu. Jadi kita perlu filtering terlebih dahulu untuk data tersebut yang sama. Oke, terus yang dimaksud dengan scale 1.0 itu apa? Ukurannya, Bu. Ukurannya satu piksel kah, 1 meter kah, atau satu apa maksudnya? Ukurannya tuh 3 sebentar. Ukuran saya lupa, Bu, ukurannya. Ya, karena ini kan Ibu ceritakan, Ibu rubah menjadi scale 1.0 rotasi, tapi nggak ada cerita scale 1.0 rotasi itu ngapain? Ya, rotasi itu kan mindah kan, muter atau apa gitu ya. Nah, ini maksudnya apa? Berapa derajat kah atau apa? Dari gambar yang semula gimana jadi gimana? Bagaimana prosesnya? Itu tidak kelihatan. Grayscale itu apa yang Ibu lakukan? Ya, dari gambarnya aslinya gimana akan dirubah menjadi apa? Grayscale itu kan skalanya bisa macam-macam, ada yang sampai 255, ada yang sampai 31, ada yang sampai 63, macam-macam levelnya. Ibu rubah menjadi level berapa? Gimana cara merubahnya? Belum saya sampaikan. Itu belum kelihatan. Ya, itu menurut saya penting ya untuk disampaikan supaya orang tahu apa yang Bu kerjakan. Kemudian juga perbandingan dengan yang dikerjakan orang lain ya. Terus ada step 01 itu apa ya, Bu? Step 01 di bagian mana ya, Bu? Di perbandingan akurasi. Tabel 2, tabel 2 lagi, tabel 2-nya banyak ini. Di laporan. Iya, di laporan. Step dari 0 nggih. Step dari 0 itu maksudnya membandingkan data tuh dari proses dari 0 apa ya kemarin ya, lupa saya. Pokoknya dari proses dari awal itu, habis itu dari pembagian dataset, habis itu divalidasikan, habis itu di tabel 2 itu terus ada tren akurasi, ada validasi akurasi, itu maksudnya apa? Tren akurasi itu maksudnya dari data tren apa sih, model data yang dicoba dan data yang divalidasikan. Jadi akurasinya yang data latih itu diakurasikan dari step yang pertama itu akurasinya sekian, habis itu untuk hasil validasinya untuk modelnya akurasinya sekian. Oke, nanti dijelaskan ya, Bu. Penjelasannya Mas, bedanya tabel 2 yang di atas dengan tabel 2 yang di bawah itu apa, Bu? Halaman 28 dan 29. Ini saya salah ngasih ini. Oh, ini tabel 2 ini. Nah, ini kalau yang tabel pertama itu baru
Modelnya Bu belum mencakup ke akurasi iterasi berapa yang tepat digunakan, sedangkan yang untuk hasil iterasi ini karena kami sudah menemukan model mana yang tepat, maka kita menggunakan model B untuk dilanjutkan ke pengujian iterasi. Jadi ini yang betul sampaikan bahwa yang hasil iterasi ini adalah menggunakan model B. Datanya sama nggak dengan yang di atas? Hanya Ibu potong saja kolomnya atau ada perubahan? Datanya sama Bu, untuk datasetnya sama, tapi model yang digunakan itu model B Bu. Model B dengan kalau yang atas kan A dan B. Model A dan model B. Kan model B sudah tersebut di sana. Kenapa harus diulang lagi di bawah? Ini ini khusus model B yang dia khusus iterasinya 200. Kalau yang sebelumnya itu belum kita lihat dia berada di posisi iterasi berapa. Nah, karena sudah kita menemukan di atas ini model B yang cukup baik untuk dilakukan. Ya. Ini bagian perbedaannya ya Bu. Maksudnya bukan ada yang dipakai, tapi apa beda eksperimen yang di atas dengan yang di bawah karena sama-sama B ada di sana gitu kan. Kalau itu sama tidak terus ulang, tapi kalau itu berbeda berarti kan harus dibahas bedanya apa sebenarnya yang di atas dengan yang di bawah itu gitu kan. Oke, terus publikasinya gimana Bu? Sudahkah? Sudah dipublikasi di IAE International Journal Bu. Karena saya belum bisa melihat papernya, Ibu belum submit di bagian situ. Saya sudah submit Bu. Saya udah sebentar Bu. Saya perhatikan tadi saya sudah submit tadi pagi, baru selesai juga proses ini pengecekan bahasa Inggris. Submit di mana? Ini Bu, saya tunjukkan di IAS International Journal. Ya, maksud saya di laporannya yang bisa saya akses di Lemlit ini sudah ada kah naskahnya? Baru draft. Baru draft. Ada disampaikan. Ini kosong Ibu kalau di halaman saya ini. Oh gitu Bu. Saya sudah sampaikan draft belum submit, tapi ini sudah ada papernya. Berarti Ibu ceritakan sekarang. Ibu tunjukkan papernya. Ini di jurnal Q3. Targetnya tadinya S3. Iya, S3 nih. Karena awalnya kami belum berani untuk membandingkan model ya Bu, karena model itu cukup banyak yang takut terkendala, mungkin kayak tadi Bu Mini terkendala hardware dan lainnya, jadi saya nggak berani ngambil yang lebih tinggi. Seperti ini Bu. Ini untuk abstrak, jadi ada abstrak, ada introduction, dan ada background analytic work-nya juga. Ada pembahasan untuk layar visualization-nya dan dropout-nya, dan research method-nya. Ini gambarnya saya perkecil karena di sana maksimal menerima 8 halaman Bu, jadi pembahasannya perlu banyak saya bahas. Karena tadi dia akhirnya gambarnya yang perlu saya tunjukkan. Atau perlu saya kirim Bu atau bagaimana? Udah nggak apa-apa. Terus mungkin bisa ditambahkan acknowledgement-nya ya Bu. Acknowledgement itu kayak ucapan terima kasih gitu ke hibah. Kan ini hibahnya dari Amikom tuh supaya nanti kalau di trace keterkaitannya itu bisa dapat. Kalau ada nomor kontraknya bagus banget kalau bisa disampaikan di situ. Dimasukin situ. Oke, saya rasa itu yang dikerjakan Bu Rumi dan Bu Nurikma ini bagus ya. Sampai saat ini tuh sudah luar biasa, dua-duanya sudah bagus. Hanya kurang telaten cerita di laporannya ya. Nanti dilengkapi ya supaya kalau ada asesor atau yang nanti ngecek tuh, oh iya benar-benar dilakukan gitu. Nanti pada saat cerita, siapa tahu tersampling kan, terambil ya.
Mohon ya. diberi Baik. masukannya. Oke, kalau haki nggak ada ya di 2 penelitian tadi nggak ada hakinya ya? Kalau saya sudah ada hakinya Bu, karena ini kan kerjasama juga dengan mahasiswa yang untuk deteksi wajahnya. Nanti kita selanjutnya ngecek di pemodelingan. Ada sertifikatnya Bu? Oh iya, kemarin itu di mana ya Bu? Kemarin di share sih sama mahasiswanya, lupa saya Bu. Tapi tidak saya ajukan di proposal, nggak saya masukkan. Iya, tapi kalau misalnya ada kan lebih baik, temuannya akan lebih banyak toh. Ya. Anu ya, belum ada sertifikatnya ya? Belum Bu. Belum, ya sudah. Oke, baik, cukup, terima kasih banyak Ibu, ya tetap semangat, sukses selalu. Oke, saya tutup ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.